ketika Dajjal sudah mulai menyebar fitnahnya, maka Dajjal pun terus berkeliling dunia selama 40 hari. Lah ketika pasukan Dajjal sudah mulai banyak, karena pengikut Dajjal ini kan macam-macam. Ada dari kalangan Yahudi Asfahan, sebanyak 70.000 Yahudi Asfahan, itu dari Asfahan saja. Belum lagi Yahudi-Yahudi tempat lain yang bergabung. Kemudian orang-orang jahil dari kalangan orang-orang Arab. Kemudian orang-orang Turk, bukan Turki. Turk itu orang-orang yang mukanya seperti muka orang-orang Asia, bulat-bulat, sipit-sipit gitu ya. Seperti orang Mongolia, orang Tatar dan yang lainnya. Itu menjadi para pengikut Dajjal. Maka mulailah mereka berperang melawan pasukan Al-Mahdil Muntadhar dan kaum muslim. Tapi karena kuatnya tentara Dajjal, sehingga kaum muslimin mereka tidak sanggup menghadapi Dajjal dan para pengikutnya. Makanya Imam Mahdi Muhammad ibn Abdillah berinisiatif untuk melindungi kaum muslimin dan bersembunyi di Bukit Tur. Di mana? Di Bukit Tur. Makanya Tur itu selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Wat-Tur wa kitabim mastur. Watin, kemudian watu risinin kan itu. Jadi Imam Mahdi dan juga pasukan kaum muslimin bersembunyi di Bukit Tur. Ketika Dajjal dan para pengikutnya mengetahui bahwa Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tur, maka mereka pun datang dan mengepungnya. Dikepunglah kaum muslimin yang berada di Bukit Tur itu berhari-hari. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, kepala kerbau itu lebih berharga dibandingkan 100 dinar, dibandingkan 100 dinar. Dinar itu emas. Karena yang mereka butuhkan bukan emas, yang mereka butuhkan makanan. Mereka kelaparan karena dikepung Dajjal masalahnya. Tetapi ketika mereka kemudian kelamaan berada di Bukit Tur, lama-lama mereka bisa mati kelaparan. Akhirnya kemudian keputusannya, ini akhwat ini banyak yang ngobrol di belakang. Siapa yang ngobrol nih? Jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol keluar saja. Jadi ketika itu maka Isa bin Maryam belum turun, karena ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdil Muntadhar. Jadi terpaksalah mereka mengatakan, kita kalau tetap berada di bukit ini maka kita akan mati kelaparan. Daripada mati kelaparan, lebih baik kita jihad, walaupun kita harus mati di tangan Dajjal dan para pengikutnya, itu lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Makanya kemudian Imam Mahdi berinisiatif bahwa besok setelah sholat fajar kita akan bergerak ke bawah, apapun yang terjadi. Maka mereka pun di malam hari mereka tidur dengan nyenyak sekali untuk mempersiapkan peperangan besok. Ketika datang di waktu fajar, maka salah seorang di antara mereka pun azan. Setelah azan sebelum qomat, tiba-tiba langit gelap. Bahkan seseorang tidak bisa melihat telapak tangannya saking gelapnya. Ya. Lah ketika itu tiba-tiba melihat ke langit, ada cahaya dari langit keluar. Rupanya Isa bin Maryam turun diapit dengan 2 malaikat, di mana rambutnya basah seperti habis mandi, dan dia memiliki nafas sejauh mata memandang, yang kalau terkena orang kafir langsung mati orang kafir. Jadi turunlah Isa bin Maryam dan menemui kaum muslimin yang ada di Bukit Tur sebelum qomat. Lah kaum muslimin yang ada di Bukit Tur tahu bahwa Isa bin Maryam telah turun karena membaca hadis-hadis Nabi SAW dan ciri-cirinya. Makanya Imam Mahdi kemudian mempersilahkan, setelah kemudian dikomatkan, maka Imam Mahdi meminta Isa untuk menjadi imam. Taqaddam ya ruhallah, majulah wahai ruh Allah, jadilah imam untuk kami. Tetapi Isa bin Maryam menolak dan mengatakan, setiap kaum punya amir, aku tidak layak, kaulah yang menjadi imam, aku yang menjadi makmum. Dari sini maka Isa mengikuti syariat Nabi SAW, dia tidak jadi imam. Takrimatullah ala hadil ummah, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Islam, bahwa umat Islam tidak boleh disolati kecuali oleh orang Islam.
Lah ketika selesai sholat, dan ini ada faedahnya ya, kenapa Isa turun? Ada faedahnya satu. Isa turun itu untuk membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan dia anak Tuhan. Kalau memang dia anak Tuhan, atau dia satu di antara tiga Tuhan, atau dia Tuhan, kenapa dia sholat di belakang Imam Mahdi? Bukankah Tuhan disembah, bukan nyembah? Yang kedua, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Isa mengatakan, aku masih hidup, aku tidak dibunuh, aku tidak disalib. Dan sebagai bentuk pengabulan doa Isa bin Maryam untuk berjumpa dengan Nabi akhir zaman, dan Allah kabulkan dia berjumpa dengan Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kedua, di mana Rasul berjumpa dengan Isa dan Yahya di langit kedua. Itu faedah kenapa Isa turun ke bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian selesai sholat, maka Isa membariskan pasukan kaum muslimin yang siap bertempur. Lah ketika itu Isa mengusap wajah-wajah para pasukan, dan Isa menyebutkan kedudukan mereka di sorga. Subhanallah, tidak ada manusia yang lebih bahagia kala itu di permukaan bumi kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa. Kenapa? Karena bukan dijanjikan masuk sorga, tapi dijanjikan derajat mereka di sorga. Artinya mereka pasti masuk sorga. Kemudian Isa mengatakan kepada pasukan dengan tiga pilihan. Kata Isa, kalian tidak perlu turun memerangi Dajjal dan para pengikutnya. Cukup aku akan berdoa untuk dibangkitkan pasukan yang bukan kalian. Pasukan itu yang menghancurkan Dajjal dan para pengikutnya. Dua, atau aku berdoa kepada Allah agar diturunkan bencana kepada Dajjal dan para pengikutnya, biarlah Allah yang menghancurkan. Atau tiga, kita berperang, aku yang akan memimpin kalian, dan aku jamin pasukan Dajjal tidak akan mampu mengangkat pedang mereka, sehingga kau tinggal tebas saja. Milih yang mana? Maka kata pasukan Imam Mahdi, kami memilih yang ketiga, kami ingin perang. Akhirnya kemudian turunlah pasukan Al-Mahdi dipimpin oleh Isa dan Imam Mahdi, turun dari Bukit Tur. Mereka pun berperang habis-habisan melawan tentara Dajjal yang sudah dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Dajjal bahwa ada Isa bin Maryam di tengah-tengah pasukan Imam Mahdi, maka Dajjal pun lari ketakutan. Maka dikejar oleh Isa bin Maryam ke barat, ke timur ya, sampai akhirnya tidak ada tempat lari kecuali ke Babil Lud yang ada di Israel. Maka Dajjal pun lari ke Babil Lud. Maka ketika kemudian Isa bin Maryam mengejar Dajjal sampai ke Babil Lud, maka Dajjal seperti garam yang dimasukkan ke dalam air meleleh. Maka Isa bin Maryam pun mengambil tombaknya dan mengatakan, kali ini kau tidak akan meleset. Maka Isa pun kemudian menombakkan di lehernya sehingga terpisah kepala dan badannya. Ketika melihat Dajjal sudah mati, kepalanya sudah di tangan Isa bin Maryam, dan diperlihatkan kepada pasukannya yang begitu banyak, semua ketakutan. Karena orang yang dianggap Tuhan selama ini meninggal dunia, sehingga mereka ketakutan, sehingga kaum muslimin tinggal nembas saja, sehingga mereka banyak yang lari tunggang langgang, tidak sanggup melawan tentara Imam Mahdi. Sebagian mereka sembunyi di batu. Di sini Allah takdirkan batu bisa bicara. Hei muslim, ini loh orang kafir di belakang saya, bunuh dia, kata. Sembunyi di mana saja, di balik pohon-pohon bicara. Kata pohon, hei mukmin, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Semua mau sembunyi di tong sekalipun kan. Tong bisa bicara nanti. Tong kosong nyari bunyinya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tidak ada tempat lari kecuali satu pohon yang enggak mau bicara, yang disebut dengan pohon Gharqad. Pohon Gharqad ini kayak cemara, tapi bukan cemara itu Gharqad, tidak. Modelnya kayak cemara. Nah, itulah yang akan melindungi orang-orang Yahudi yang bersembunyi di pohon itu. Makanya orang-orang Israel sekarang lagi nanam pohon Gharqad banyak-banyak. Pernah suatu ketika terjadi kebakaran, dikirimi layangan sama orang Palestina, dikasih api, masuk ke hutan Gharqad, terbakar semuanya.
Ya. Akhirnya nanam lagi kan gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Isa bin Maryam berhasil membunuh Dajjal dan pasukan Al-Mahdi pun berhasil mengalahkan pasukan Dajjal, sehingga mereka kocar-kacir, korat-karit dan tunggang langgang, entah kemana mereka pergi. Maka setelah Dajjal meninggal, maka setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia. Imam Mahdi hanya 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun dia meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Isa bin Maryam. Kata Nabi, tidak ada kehidupan yang lebih mulia, yang lebih berkah, yang lebih senang dibandingkan ketika Isa hidup di tengah-tengah manusia. Karena bumi ini dihidupkan kembali. Sampai-sampai kata Nabi SAW, pohon delima, buah delima itu besar sekali. Jadi kalau seandainya dimakan isinya, cangkangnya itu, antum bisa masuk 10 orang ke dalamnya. Saking gedenya. Jadi saking buah delima itu gede, kalau habis tuh nggak akan habis lah. Delima segede gitu, cangkangnya saja 10 orang bisa masuk. Cuma antum makan buahnya kan itu. Artinya buah delima saja bisa dimakan orang 10. Habis itu bisa untuk naungan, untuk kubah di atasnya. Itu baru delima. Gimana duren? Kan gitu ya. Coba delimanya saja segede gitu ya, disebutkan sama sabda Nabi. Gimana duren, mangga, jeruk, wow, udah besar-besar semuanya. Sementara orang semakin ke akhir zaman itu semakin kecil-kecil orangnya. Ya. Saking berkahnya bumi itu maksudnya. Sampai-sampai Rasul mempermisalkan seperti buah delima yang sangat besar, yang kalau cangkangnya orang masuk 10 orang itu sudah cukup di dalam. Besar sekali itu. Tetapi Allah takdirkan setelah kaum muslimin berada di atas ketenangan, tenang hidupnya penuh dengan berkah. Ketika itu Isa memaksa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menyerah kalau tidak dibunuh. Karena salah satu tugasnya Isa itu sudah membunuh Dajjal tadi ceritanya, kemudian mematahkan salib, membunuh Dajjal, membunuh babi, kemudian juga meletakkan jizyah. Kalau sekarang kita berperang melawan orang kafir, maka di situ ajak dulu berdakwah, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau tidak mau perang. Tapi di akhir zaman tidak ada jizyah, tidak ada upeti. Kau mau masuk Islam atau kubunuh. Nah, itu saja. Jadi sudah tidak ada lagi jizyah. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam Islam. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada syariat Rasul lewat Isa sebelum kematiannya. Maka banyak ahli kitab yang beriman di akhir zaman, dan yang tidak mau beriman mereka diperangi. Ketika memang manusia sudah mayoritas masuk ke dalam Islam, kemudian kehidupan mereka sudah enak, dipenuhi dengan berkah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberitahu Isa bin Maryam dan kaum muslimin, benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain langsung jebol. Sementara di balik benteng itu ada Ya'juj wa Ma'juj. Ada 2 kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Min kulli hadabin yansilun. Sampai Allah gambarkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu seperti air bah yang turun dari ketinggian, saking banyaknya gitu. Bukan banyak lagi, banyak gitu, saking banyaknya. Ya. Turun dari bukit. Dan Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan diberikan usia panjang. Mereka sudah hidup dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Karena menurut saya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Utsaimin mengatakan, Ibnu Utsaimin, bahwa Dzulqarnain itu masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim dan pernah tawaf bersama Ismail dan juga Ibrahim di Ka'bah. Dan dia satu di antara raja yang pernah menguasai dunia. Dan dia seorang muslim. Makanya sering saya katakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain dan juga Sulaiman, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr.
Lah Dzulqarnain ini sejak zaman Dzulqarnain, ketika suatu ketika Dzulqarnain itu menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena orang dulu kan panjang-panjang usianya, dia keliling dunia selama 500 tahun. Dari ujung selatan ke ujung utara, dari ujung barat sampai ke timur, untuk berdakwah saja, memperbaiki manusia, sampai akhirnya Dzulqarnain sampai di sebuah tempat yang bahasanya nggak bisa dipahami, sehingga Dzulqarnain itu harus berkomunikasi mereka dengan 10 penerjemah baru paham maunya gitu ya. Jadi maksudnya 10 penerjemah begini, dari bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Sunda, dari bahasa Sunda diterjemahkan ke bahasa Batak, bahasa Batak diterjemahkan ke bahasa Madura, diterjemahkan ke bahasa Padang, diterjemahkan ke bahasa Alor gitu ya, orang Flores, terjemahkan sampai ke 10 bahasa baru paham Dzulqarnain. Oh iya gitu. Maunya kalian saya tahu. Rupanya kaum ini mengatakan bahwa mereka setiap tahun diserang oleh 2 kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Maka tolonglah wahai Dzulqarnain, buatkanlah benteng untuk kami supaya mereka tidak bisa lagi menyerang kami. Maka oleh Dzulqarnain dibuatlah benteng di antara 2 bukit, setinggi bukit itu, dan Allah takdirkan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari bukit itu. Karena di benteng. Bentengnya di mana? Allahu a'lam. Ada yang mengatakan sebelah utara Cina, ada yang mengatakan itu bentengnya benteng apa itu di Cina itu? Tembok. Kan ada di Cina itu kan? Benteng Cina itu. Nah, ada yang tidak, itu bukan itu. Karena benteng Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihancurkan. Itu pernah hancur. Apalagi benteng Takashimura ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung di benteng itu beratus-ratus tahun sejak zaman Nabi Ibrahim, dan akan dijebol bentengnya itu nanti di akhir zaman, di masa Isa bin Maryam sedang berada di atas kebaikan bersama kaum muslimin. Tiba-tiba Allah wahyukan kepada Isa bahwa benteng Ya'juj Ma'juj telah hancur dan keluarlah kabilah, 2 kabilah besar Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Gimana caranya coba? Memerangi kaum yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh karena banyaknya. Berapa sih banyaknya? Kenapa mereka tidak bisa diperangi? 1 lawan 999. Kira-kira menang gak antum kalau 1 orang dikeroyok oleh 999? 2 orang aja KO, apalagi 999 kan gitu. Jadi bandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau kita memerangi Ya'juj dan Ma'juj, kita sendiri melawan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang akan menang? Enggak akan menang itu. Dan Ya'juj Ma'juj itu perusak bumi. Sekali datang ke sungai, disedotnya, diminumnya, habis kering. Masuk ke hutan, daun-daun dimakan, habis kering semuanya. Pokoknya perusak. Mereka manusia sama dengan antum ya. Tapi mereka makhluk yang aneh. Mereka tidak seperti Dajjal fitnahnya. Kalau Dajjal itu kan memfitnah agama, orang suruh murtad. Tapi Ya'juj dan Ma'juj tidak ada fitnah agama. Dia fitnahnya ngerusak saja. Dan kalau dia membunuh di luar rasnya, dimakan tuh bangkainya, kanibal. Nah itulah Ya'juj dan Ma'juj ya. Lah kata Nabi SAW, kata Allah berfirman kepada Isa, sebaiknya kau selamatkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin, bawa lagi ke Bukit Tur katanya. Akhirnya kemudian kaum muslimin yang bisa menyelamatkan diri dan bergabung dengan Isa, bersembunyi lagi di Bukit Tur, sama tempat ketika Imam Mahdi bersembunyi dari pasukan Dajjal. Mereka sembunyi di situ ya. Akhirnya karena memang kondisi mereka juga sangat menakutkan, turun sedikit saja akan berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj, mereka tidak akan selamat. Makanya Isa bin Maryam tidak bisa apa-apa kecuali hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Rabb, hancurkan mereka. Akhirnya kemudian Isa berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan. Maka setelah kemudian Isa bin Maryam berdoa, Allah kirimkan bencana kepada Ya'juj dan Ma'juj. Karena masalahnya mereka orang yang sombong. Ya'juj dan Ma'juj sombong sekali. Bayangkan dia mengatakan kepada pasukannya, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh orang-orang yang di bumi, giliran yang di langit ku bantai juga katanya. Bayangkan.
Akhirnya mereka mengarahkan panah tombak mereka, diarahkan ke langit, dilesatkan ke langit. Seberapa jauhnya orang panah ke langit? Mesti balik lagi gitu kan. Tetapi Allah takdirkan istidraj, panah itu melesat, tidak turun-turun sampai menembus awan. Tombaknya sampai menembus, sampai nggak kelihatan. Padahal Allah hendak memberikan ujian kepada Ya'juj. Allah sedot panah-panahnya sampai ke langit. Kemudian Allah buat ada lumuran darah di ujung-ujungnya, kemudian dibalikan ke bumi. Dikiranya darah-darahnya orang-orang yang ada atau malaikat-malaikat yang ada di langit. Padahal itu istidraj, tipuan Allah Subhanahu wa taala. Fayakiduna kaida. Mereka hendak menipu Allah, tidak. Allah itu lebih hebat makarnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah lebih hebat makarnya dibandingkan mereka. Dibalikan tuh panah tombaknya. Langsung mereka makin sombong. Sekarang sudah nggak ada lagi musuh kami. Yang di bumi sudah habis, yang di langit sudah habis. Mana lagi katanya kan? Karena kesombongan itulah ketika mereka sedang nyenyak tidur, Allah kirimkan nagaf. Dalam riwayat Bukhari Allah kirimkan nagaf. Nagaf itu ulat. Ulat di mana-mana. Ulat bulu. Bukan ulatnya. Ulat di mana-mana, dan ulat itu kemudian menggigit tengkuknya. Tengkuk sebelah sini digigitnya dan dia bisa masuk ke dalam kepalanya. Ketika satu Ya'juj wa Ma'juj pemimpinnya mati, maka sama dengan orang yang mematikan gardu listrik. Sekali mati, mati semua. Nah, kayak tadi mati kan? Mati semua. Satu mati, mati semua. Subhanallah. Bukan ini dulu mati, besoknya ini, lusanya ini, minggu depan ini, enggak. Ya. Ketika satu pimpinannya mati oleh nagaf itu, semua mati. Coba antum bayangkan berapalah bangkainya Ya'juj dan Ma'juj itu. Setiap satu jengkal di bumi ada bangkai. Yang untung siapa? Yang untung binatang pemakan bangkai. Gemuk-gemuk lah dia. Dimakan sama binatang itu. Ya. Dari situ Isa bin Maryam kewalahan. Ini bisa meracuni, membawa wabah. Kalau bangkai tidak dikuburkan, bisa bawa penyakit, wabah. Makanya Isa bin Maryam berdoa lagi, ya Allah bersihkan bumi dari jasad mereka. Akhirnya Allah kirimkan burung sebesar unta. Bukan burung unta. Burung sebesar unta. Kemudian mengambil jasad itu, dilempar entah berantah kemana, yang mengatakan ke lautan. Akhirnya bumi pun bersih. Setelah bersih tentu masih ada sisa-sisa kan, namanya bangkai gitu, pasti ada sisa-sisa. Maka Isa berdoa lagi, akhirnya Allah turunkan hujan deras-derasnya. Satu bumi Allah turunkan hujan. Akhirnya hujan itu membawa sisa-sisa bangkai ke lautan. Kemudian bumi pun kembali subur. Kemudian ternak-ternak kembali gemuk, kaum muslimin turun dari bukit, dan mereka pun kembali hidup normal dan hidup di atas kebahagiaan. Maka di sini menunjukkan bahwa Isa hidup di tanda dua kiamat besar. Pertama Dajjal, yang kedua Ya'juj wa Ma'juj. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka selepas kejadian ini Isa hidup bersama kaum muslimin. Akhirnya Isa pun wafat. Mulailah kaum muslimin karena Isa wafat, mulai mereka jadi jahat lagi. Yang tetap beriman, yang jahat jadi jahat lagi, yang kufur jadi kufur lagi. Ini ujian. Ya. Maka selepas itu karena sudah tidak ada lagi yang membimbing mereka, Imam Mahdi sudah meninggal, Isa sudah meninggal, maka kaum muslimin terbagi belah menjadi dua, ada yang tetap mukmin, ada yang kemudian jadi kafir lagi, yang jahat jadi jahat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. Dengan cara apa? Dikirimnya dukhan. Dukhan itu asap gelap dari langit. Dikirim dukhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya suratul dukhan. Ada namanya surah Ad-Dukhan. Nah, surah Dukhan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Allah ingin nyadarkan mereka yang kufur agar kembali ke beriman. Tetapi dukhan ini tidak menyadarkan mereka, nyadar sesaat. Ketika yang menghirupnya orang yang beriman paling tinggi pilek. Tapi kalau yang menghirupnya orang kafir bisa kesakitan, bahkan sebagainya mati. Maka mereka pun berdoa agar dukhan ini diangkat. Akhirnya kemudian dukhan pun diangkat, tapi Allah takdirkan setelah dukhan diangkat tetap saja mereka kufur. Ini sudah peringatan pertama ya. Mereka tetap kufur. Ketika mereka sedang nyenyak-nyenyak tertidur, kemudian datang waktu subuh,
yang beriman kemudian bangun mereka sholat subuh, yang sudah kufur dan kafir mereka malah tidur. Ditunggu di waktu jam 6 harusnya matahari terbit, tidak terbit juga. Ditunggu waktu duhur, tidak terbit juga. Ditunggu waktu asar, tidak terbit juga. Ditunggu waktu maghrib, harusnya matahari tenggelam, matahari muncul dari arah barat. Ketika matahari muncul dari arah barat, tidak ada satupun tobat manusia diterima. Karena tobat itu 2 syarat. Pertama, jangan sampai nyawa di tenggorokan. Yang kedua, jangan sampai terbitnya matahari dari arah barat. Sebab kalau terjadi ini, terbit matahari dari barat, maka orang yang tobat tidak akan diterima. Walaupun penyembah berhala dibuang berhalanya sekalipun percuma. Para dai resign, sudah tidak ada berdakwah. Kayak saya kayak gini percuma kalau sudah matahari dari arah barat. Apa yang akan bermanfaat? Tobat seseorang ditolak. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan 3 perkara kalau muncul tidak manfaat lagi imannya. Salah satunya adalah ghurubus syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Maka selang 1-2 hari dari kejadian matahari terbit dari arah barat, kemudian hari ketiga, hari keempat normal kembali terbit dari arah timur, tiba-tiba muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ard. Dari perut bumi keluar binatang, bisa bicara, kemudian menstempel manusia. Yang mukmin stempel mukmin di jidatnya, bercahaya. Yang kafir stempel hidungnya gosong. Maka ketika itu orang mukmin dan kafir bisa dibedakan dengan stempel. Mukmin kafir, yang jidatnya bercahaya mukmin, jidatnya gosong kafir. Sehingga ketika itu nama tidak lagi digunakan. Yang ada hanya mukmin dan kafir, dan tidak tersinggung sama dengan yang lain. Enggak tersinggung. Mau kemana mukmin gitu ya? Mau ke pasar fir gitu. Karena masalah. Karena sudah tidak ada lagi nama. Yang ada mukmin kafir saja. Mau kemana fir? Mau mandi min gitu. Jadi begitu mereka. Ya. Karena sudah distempel. Lah ketika sudah binatang ini tidak ada, sampai binatang ini nunggu di luar masjid. Ada orang sholat, Allahu Akbar, percuma sholatnya. Tiba-tiba keluar masjid, kata binatang ini, al-an tusalli, kok sekarang mau sholat? Dulu kemana kau tak sholat, katanya. Percuma sholatnya. Sampai akhirnya satu dunia distempel mukmin dan kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan binatang ini. Maka ketika itu mendekati kiamat besar. Kalau sudah muncul dabatun minal ard, berarti akan terjadi kiamat besar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan api dari 2 arah. Pertama Aden Yaman, yang kedua Hijaz Madinah dan Mekah dan sekitarnya. Itu disebut negeri Hijaz. Dari 2 laut, Aden dan laut Hijaz, keluar api. Ya. Dan api ini menggiring manusia. Setiap yang kena api terbakar, tapi tidak membakar manusia, hanya menggiring saja. Satu dunia digiringi oleh api itu. Sehingga akhirnya manusia meringsak, akhirnya menghindari api. Tidak sadar akhirnya mereka pun sampai di Syam. Satu dunia akan kumpul di Syam. Setelah mereka ada di Syam, dikelilingi api. Mereka tidak bisa kemana-mana. Nah disitulah Nabi SAW mengatakan, narun yakhruju min ardi Syam, min ardi Adnin, yutradun nas ila mahsyarihim. Kata Rasul, api yang keluar dari perut Aden. Dan menurut penelitian NASA, memang di Aden Yaman itu ada burkan di dalam. Persis seperti sabda Nabi SAW. Jadi akhir zaman itu akan keluar burkan itu. Api yang sangat dahsyat dan seperti lahar kemana-mana gitu mengejar manusia. Sampai akhirnya mereka dikelilingi dan berada di Syam. Disitulah Allah kiamatkan manusia. Yang sebelumnya, sebelum ada api ini, Allah kirim angin dan mewafatkan setiap orang yang punya iman dalam hatinya walaupun sebiji zarah. Baru dikirimkan api, dikumpulkan manusia di Syam. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali di atas seburuk-buruk manusia. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala gempakan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan bintang-bintang dari langit. Wa idzal kawakibun tathara. Di sini Allah Subhanahu wa taala lipat-lipat langit. Malaikat keluar.
Wa futihatis sama fakanat abwaba. Pintu-pintu langit dibuka, malaikat keluar semuanya. Karena langit mau digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Israfil meniupkan sangkakala pertamanya, maka terjadilah kiamat besar. Dan antara jarak Israfil tiupan pertama ke tiupan kedua itu 40 kata Abu Hurairah, tanpa menyebutkan 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu alam kata Abu Hurairah. Yang jelas bahwa kiamat ini terjadi selama 40. Disitulah dihancur-hancurkan bumi. Sekarang antum bisa memandang lautan, tapi ketika kiamat kemana lautan pergi? Antum bisa memandang hutan-hutan Jabal Uhud yang begitu hijaunya gitu ya, walaupun sudah banyak ditebang di tengah-tengah. Nanti pada hari kiamat kemana tuh hutan-hutan sudah enggak ada. Antum bisa melihat malam-malam bintang yang bergelapan di atas langit dengan indahnya. Datang hari kiamat, bintang itu hilang, semua akan berjatuhan. Dan bumi yang kita pijak akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Bukan bumi ini hilang kemudian bumi yang baru datang, bukan. Bumi iya tetap bumi ini, tetapi bentuknya dirubah dari bulat jadi terhampar. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru, menjadi sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah manusia dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Inilah di antara tanda-tanda kiamat besar, kematian Dajjal, dan sedikit keterangan tentang tanda-tanda kiamat besar yang lainnya. Taib. Tokoh besar yang sangat berbahaya dalam sejarah Islam. Tokoh yang sangat membahayakan Rasul dan juga para sahabat Rasul di zamannya. Di mana tokoh ini berdiri di balik layar untuk menghancurkan Islam. Siapa tokoh yang kita akan bahas? Yang merupakan gembong kepala munafik di kota Madinah kala itu. Dialah Abdullah ibn Ubay ibn Salul Al-Azdi dari kabilah Khazraj Al-Azdi, termasuk dari penduduk Yathrib yang lakabnya dikenal dengan Ra'sul Munafikin, kepalanya tokoh munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Ubay ibn Salul dahulunya adalah tokoh yang sangat dihormati di kota Yathrib, terutama oleh dua kabilah besar yang bernama Khazraj dan juga Aus. Karena sebelum kedatangan Nabi SAW dari Mekah hijrah ke kota Madinah, maka dua kabilah Khazraj dan Aus ini selalu berperang, tidak akur, selalu bertikai dan salah paham. Akan tetapi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini selalu mendamaikan kedua kabilah tersebut, sehingga Abdullah ibn Ubay ibn Salul mendapatkan kedudukan dan hati di antara dua kabilah besar yang ada di Yathrib kala itu. Bahkan digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin bagi dua kabilah besar di kota Yathrib, Khazraj dan juga Aus. Akan tetapi ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan Rasul untuk menjadikan kota Yathrib adalah kota tujuan akhir para sahabat yang hijrah. Yang sebelumnya para sahabat dua kali hijrah ke Ethiopia Habasyah. Maka berangkatlah Nabi SAW dan minoritas para sahabat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hijrah yang merupakan akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah yang pernah dilakukan para nabi dan rasul. Karena hijrah Nabi SAW jauh lebih berbahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim dari Irak ke Palestina, dibandingkan hijrahnya Lut dan begitu seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi nabinya, sehingga Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selamat sampai di kota Yathrib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kota Yathrib bukan hanya dihuni oleh kabilah besar Khazraj dan Aus saja, tetapi
Jauh sebelumnya sudah ada orang-orang Yahudi yang ada di kota Yathrib ini dan minoritas orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib juga mayoritas terdiri dari 3 kabilah yang ma'ruf, di antaranya kabilah Bani Quraidah, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Qunaiqah. Dan juga sering berselisih paham antara kabilah-kabilah Yahudi satu dengan yang lainnya, atau kabilah-kabilah Yahudi dengan kabilah Khazraj dan juga Aus, sehingga tak jarang di antara mereka selalu bertikai. Tetapi kedatangan Nabi SAW merubah wajah kota Yathrib yang tadinya kota saling bermusuhan satu kabilah dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah satu yang lainnya, saling merusak satu dengan yang lainnya. Maka dengan kedatangan Nabi SAW berubahlah wajah Yathrib. Maka Nabi mengajak kabilah-kabilah baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun orang-orang penyembah berhala dari kalangan musyrikin Khazraj dan Aus untuk berdamai, untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya, sehingga lahirlah sebuah piagam kesepakatan yang disebut dengan piagam Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seiring dengan waktu, karena akhlak yang ditonjolkan Nabi SAW dan dakwah yang penuh dengan rahmat, dan Nabi dan Rasul yang memang diutus kepada manusia membawa rahmatan lil alamin, kemudian ditambah kelembutan hati penduduk Yaman yang merupakan 2 kabilah besar Khazraj dan Aus, maka tidak butuh waktu lama, rupanya Islam mudah menyebar di kota Yathrib, sehingga akhirnya 2 kabilah besar Khazraj dan Aus belakangan mereka pun memeluk Islam dan menjadi ansarul Rasulullah SAW, menjadi penolong Rasul, dan mereka lah orang-orang Ansar. Singkat cerita, maka pengaruh Abdullah ibn Ubay ibn Salul mulai redup. Setelah sebelumnya digadang-gadangkan menjadi pemimpin mereka, tapi setelah kedatangan Nabi SAW, rupanya banyak orang yang masuk Islam, dan di dalam Islam terjadi kesetaraan. Makna kesetaraan di sini artinya tidak dibedakan apakah anda orang kaya atau orang miskin, apakah anda pejabat ataukah rakyat biasa, apakah anda berkulit hitam ataukah berkulit putih. La fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Tidak ada beda anda orang Arab, anda non Arab, anda berkulit hitam, anda berkulit putih, semua sama dalam Islam itu. Yang membedakan hanyalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Itulah barometer kemuliaan dalam Islam. Sehingga akhirnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul dalam pandangan Islam sama saja. Dari situlah kemudian pamor dia hilang, karena orang sudah banyak memeluk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah tragedi perang Badar Kubra, kemudian kaum muslimin dimenangkan dalam perang ini, perang yang maha dahsyat. Bahkan dicantumkan isyarat di dalam Al-Quranul Karim, dan juga kemenangannya idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah di Badar. Maka kaum muslimin mendapatkan kegemilangan, kemenangan yang luar biasa atas pertolongan Allah dengan turunnya 5.000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga Islam semakin kokoh dan jaya.
Sehingga ketika kemudian kemenangan perang Badar inilah, kemudian Islam semakin kuat di kota Madinah, maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan sedikit para pengikutnya, mereka pun berpura-pura masuk Islam. Sebab kalau mereka tetap dalam kondisi kafir, menyembah berhala sama dengan orang-orang kafir Quraisy, maka terancam jiwanya, terancam keluarganya, terancam hartanya, karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara kala itu permusuhan orang-orang kafir Quraisy dengan Rasul sangat sengit sekali. Makanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul mencari aman. Dia pun pura-pura dan orang-orang yang bersamanya masuk ke dalam Islam hanya untuk melindungi harta dan jiwanya saja. Pura-pura masuk Islam. Maka disinilah permulaan sejarah adanya orang munafik. Karena di dalam sejarah waktu periode Mekah belum ada orang munafik. Periode Mekah itu cuma ada dua, mukmin kafir. Baru setelah periode Madinah, setelah terjadi perang Badar, maka muncullah istilah munafik. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul Al-Azdi Al-Khajraji ini pura-pura masuk Islam dan sedikit pengikutnya hanya untuk mencari aman di tengah-tengah Rasul dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah Abdullah ibn Ubay bin Salul ini melancarkan serangan-serangannya kepada kaum muslimin dari dalam. Makanya kenapa munafik lebih bahaya dibandingkan orang kafir? Karena orang kafir itu jelas, tapi orang munafik itu tidak jelas. Jadi orang munafik itu tidak jelas. Karena tidak jelas itulah, maka orang munafik itu sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda membaca di permulaan surah Al-Baqarah, kita tahu bahwa 4 ayat di awal-awal surah Al-Baqarah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat setelahnya menjelaskan sifat-sifat orang kafir. Dan 14 ayat setelahnya bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Karena bahayanya Al-Quran berusaha mendetailkan sifat-sifat mereka, supaya kita tahu mana munafik, mana mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih ketika terjadi perang Uhud. Ketika itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul sampai-sampai dia menarik 30% pasukan, sehingga kemudian menjadikan kelemahan dan mental jatuh dari kaum muslimin, sehingga mengalami kekalahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itulah ulahnya orang munafik, menggembosi dari dalam untuk menghancurkan Islam. Bahkan ketika perang Bani Mustalik atau dikenal dengan Ghazwatul Muraisi', tepatnya pada tanggal 2 Sya'ban tahun 6 Hijriah, Nabi SAW melakukan peperangan menyerang Bani Mustalik. Dan ketika itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul mengatakan kepada kelompoknya yang sama-sama munafik, wallahi la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Demi Allah, kalau kami pulang ke kota Madinah, maka kita keluarkan orang-orang hina itu dari kota Madinah. Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan boroknya orang munafik,
Sampai akhirnya kemudian nama Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini menyeruak ke permukaan dan banyak para sahabat yang tahu. Maka bergegaslah para sahabat satu persatu datang kepada Rasul, mendaftarkan diri untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan da'li adrib unuqa, serahkan kepadaku wahai Rasul, kau penggal si kepala Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu. Ketika mendengar bahwa banyak para sahabat Nabi SAW menawarkan diri untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ini punya anak, dan anaknya orang baik, sangat berjasa dalam Islam. Namanya Abdullah juga, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Azdi al-Khazraji. Ketika mendengar banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk membunuh ayahnya, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad alimta annahu la yujad ahadun abar min abihi minni. Rasul, kamu sudah tahu bahwa di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih berbuat baik kepada orang tuanya kecuali diriku berbuat baik kepada ayahku Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Fa in turida qatlahu fa'murni ana fa inni la asbiru ala qatili abi. Kalau engkau mau, jangan perintahkan orang untuk membunuhnya, perintahkan aku saja untuk membunuhnya. Karena kalau seandainya kau perintahkan orang lain membunuhnya, aku tidak akan sabar kepada pembunuh bapakku. Sampai seperti itu sikap anaknya. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan siapapun untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, termasuk juga putranya. Ketika para sahabat banyak yang mendesak, kenapa alasan Rasul tidak boleh membantai dan membunuh Abdullah ibn Ubay ini? Maka Nabi SAW mengatakan, da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashaban. Biarkan dia, supaya jangan mengira dan manusia bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya. Artinya kalau Nabi SAW sampai memerintahkan untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, apa pandangan manusia? Tentu mereka akan mengatakan, macam mana si Muhammad itu? Kenapa dia bunuh sahabatnya? Apa salah dia? Sehingga orang akan takut masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang tidak paham kondisi seperti ini. Karena ketika itu tidak bisa dibedakan mana munafik, mana sahabat Rasul SAW. Karena nifak itu ada dalam hati, bukan di zahir lisannya, bukan di zahir perbuatannya. Karena orang-orang munafik di zaman itu bergabung dengan para sahabat Nabi SAW, bersahadat di hadapan Rasul, salat di belakang Rasul, berjihad bersama Rasul, sedekah kepada Rasul. Tidak bisa dibedakan antara sahabat Rasul SAW dan juga orang munafik. Baru setelah perang Tabuk, maka turunlah Jibril memberitahu nama-nama orang-orang munafik. Maka Nabi SAW akhirnya mendapatkan catatan sekitar 80 orang yang terlibat dalam perang Tabuk. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Maka Nabi SAW memanggil seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman, yang belakangan kemudian dilaqabi sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Ya Hudzaifah, uktub fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Wahai Hudzaifah, catat si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Maka ketika Hudzaifah mencatat satu persatu orang-orang munafik itu, terdengar oleh para sahabat bahwa Hudzaifah punya catatan nama-nama orang-orang munafik. Maka menjadikan kekhawatiran banyak para sahabat, jangan-jangan nama mereka ada di catatan Hudzaifah.
termasuk Umar bin Khattab, datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ani munafiq. Wahai Hudzaifah, apakah dalam catatanmu Nabi pernah menyebut-nyebut diriku bahwa aku adalah orang munafik? Hudzaifah tidak mau jawab. Tapi karena Umar mendesak, memaksa, maka Hudzaifah pun kemudian memberitahu dan mengatakan, kamu tidak termasuk dalam catatan dan aku tidak akan memberitahu kecuali dirimu. Karena orang munafik bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bubar meninggalkan Rasul. Padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak paham sampai menggembosi seperti itu. Sampai orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus dipengaruhi supaya tidak membantu lagi orang-orang Muhajirin supaya satu persatu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelicikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yutfi'u nurallah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Maka orang-orang Abdullah ibn Salul sendiri, kurang lebih perbuatan mereka dengan tokoh mereka Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mereka berpura-pura baik di hadapan Rasul, tapi mereka menanamkan kejahatan dalam hati mereka. Bahkan suatu ketika orang-orang yang mengikuti Abdullah ibn Salul berkumpul-kumpul. Setelah usai dalam peperangan, mereka pun mengejek Rasul dan qurra, para ahli Quran, dan mengatakan, ma ra'aina, aku atau kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus terhadap dunia, paling penakut ketika berjumpa dengan musuh, paling begini dan begitu, pokoknya mencela Rasul dan para sahabat Rasul dari kalangan ahli Quran. Maka ketika sampai kabar ini kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian, dan jangan cari-cari alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian takdirkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia, maka anaknya Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan qamisnya, bajunya, supaya dikafankan kepada ayahnya. Kemudian juga dia meminta kepada Rasul untuk menyolatkan ayahnya. Maka Rasul pun kemudian memberikan bajunya. Ada yang mengatakan sebenarnya baju ini adalah baju yang dulu dihadiahkan Abdullah ibn Ubay kepadanya, Rasul ingin kembalikan kembali dan dijadikan kafan. Dan ketika Nabi SAW hendak menyolatkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tiba-tiba Umar bin Khattab menarik baju Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, qad nahaka rabbuk an tusalli alaihi, Rabbu melarang tidak boleh solat kepada orang munafik. Maka Rasul mengatakan, innama khayyaranillah, sesungguhnya Allah memilih diriku apakah menyolatkan atau tidak, wahai Umar. Waqala, dia mengatakan, astaghfir lahum
aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun kepada mereka orang-orang munafik, atau tidak engkau mintakan ampun terhadap mereka orang-orang munafik, jikapun kalian memintakan ampun kepada orang munafik 70 kali, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan saya akan tambah daripada 70 kali, sesungguhnya dia munafik. Maka ketika Rasulullah SAW seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau wahai Muhammad salat kepada satu pun di antara mereka selamanya, dan tidak boleh berdiri mendoakan di atas kuburnya, karena mereka telah kufur dengan Allah, dengan Rasulnya, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Sejak itulah Rasul dilarang tidak boleh menyolatkan orang munafik. Tentu yang dimaksud munafik di sini tentu adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak bahas tentang apa namanya, saling berlomba-lomba perkara duniawi. Anak saya mah udah masuk perguruan ini, padahal hasil nyogok dan lain sebagainya. Saling fastabikul, bukan khairat, tapi perkara duniawi yang diagung-agungkan. Nah, ini jadi reminder muhasabah penting buat kita semua, ibu-ibu sekalian. Yuk rubah atau pilih selektif siapa yang jadi kawan duduk kita. Itu yang menentukan kualitas diri kita. Kalau ditanya begitu masih bingung kita ya. Sebab nih dari kita semua, jangankan ibu-ibu, saya, kita semua kalau ditanya di hati yang terdalam, masih banyak cinta sama dunia dibandingkan akhirat. Oh, biasanya rekam kena ini payu. Makanya Bisa tembus tomat saya. ya, Ini daun-daunan. dia diraih dengan harta, tapi nggak ada harta, nanti kamu langsung direndahkan. Wah, Iya, menonton. Tapi kemuliaan akhirat yaitu dengan baiknya amal, bukan karena harta. Maka kalau pengen ada orang yang tulus temenan sama kita, bergaul dengan kita, jangan dekati dengan uang, Ini ngerekam jangan ujian. dekati dengan harta, tapi Terus dekati terus dengan kasih apa ya, amal terus yang baik. ini rintik-rintik. Bukan Ini nganggur. jadi sekarang orang apa-apa serba duit, nyelesain masalah pakai duit. Gue 3 eminasi tuh. Ada kasus 3 Yanto masukin rokokan yang kene rokok nundur duit ya ini waktu. masuk ke instansi Ah, gue udah butuh Yanto gak ngenekno ya. Iya, Ah, petak kayak awake sing enggak kelamben. duit. Ambek ngene-ngene. Jadi semua Petak edit nang AI. gitu ya. Ini zaman yang dia menganggap kemuliaan cuma di dunia. Izzud dunya fil mal. Allah ada duit bayar aja biar tutup mulut ya. Ada duit kasih aja biar nggak merokok mulu. Ada duit udah ntar cuma di penjara kita kasih aja dan lain sebagainya. Karena semuanya serba duit. Ibu cinta nggak sama duit? Nah ini, ibu-ibu sekalian, duit kadang-kadang membutakan kita. Intinya hidup duit. Kata orang bilang inti hidup adalah duit. Kalau punya duit hidup tenang. Kalau punya duit hidup bahagia. Kalau punya duit suami istri nggak pernah bertengkar. Kalau punya duit anak-anak sehat afiat. Tapi kalau nggak punya duit, pusing 7 keliling gitu ya. Masya Allah. Ini banyak yang salah persepsi. Makanya gini, kita bukannya nggak boleh ngejar dunia, boleh. Maksudnya bukan kita harus melawan dunia. Dilawan dunia, nggak boleh kita cinta sama dunia, nggak boleh suka sama duit, nggak boleh suka sama perhiasan, boleh. Cuma cintanya ala kadarnya, cintanya sewajarnya. Jangan sampai cinta terhadap dunia sehingga melalaikan kita untuk kebutuhan akhirat.
Insya Allah saya pengen gabung nih kerjasama sama ibu. Berapa yang dihasilkan? 10 juta. Oh baik, 10 juta. Waktunya sholat maghrib. Tapi harus sekarang kok dikerjain ya. Ah, cuma 10 juta sholat maghrib. Tapi ketika datang jumlah nominal yang lebih besar, Bu, saya kasih ibu duit 100 miliar. Rame kemarin, Bu. Saya bukan gibah ya. Ini jadi pelajaran buat kita. Ada kemarin kasus di Indonesia masih ya, salah seorang pemimpin di jadi kepala daerah di daerah mana saya lupa, pokoknya daerah timur sana. Itu yang kemarin ditangkap karena kasus korupsi. Ternyata hasil korupsinya itu atau uang yang keluar untuk korupsi dari korupsi itu kebanyakan disalurkan untuk membayar perempuan-perempuan yang memuaskan dirinya. Ya. Oh, iya. Ya Bu ya. Bahkan kalau dari data yang saya baca di berita, satu perempuan itu bisa dapat ada yang 1,6 miliar. Ada yang sekali pertemuan dapat 1 M, dapat 500 juta. Saya mau nanya deh sama ibu-ibu. Ibu, kalau ada yang mau ngasih ibu 1,6 M diterima apa enggak? Kalau dikasih cuma-cuma, mau. Tapi kalau ada syaratnya, hafal Quran 30 juz. Kalau itu mau ya Bu ya. Syaratnya suami ibu buat dia katanya. Nggak mau Ustazah. Syaratnya ini mohon maaf, perempuan yang dikasih uang itu untuk kebutuhan melayani. Jadi mohon maaf, mungkin cuma menemani 1 jam 2 jam tapi 1,6 M. Sudah lari enggak dari ajaran Allah? Lari. Jadi ada orang yang menggadaikan akhiratnya demi duniawi, padahal yang semata-mata dunia itu laibun walahun, permainan doang, udah gak kekal itu mah. Punya duit sebanyak apapun habis juga, tapi tidak dengan salihil amal soleh. Ada orang deketin kita lagi banyak duit tuh, yuk kita deketin yuk, kita baik-baikin yuk. Sudah tidak punya uang, boro-boro ada yang mau bergandengan tangan lagi dengan kita. Kita susah, nelpon sana sini minta tolong, semua seolah-olah musuh yang tidak kenal dengan kita. Kamu siapa? Saya nggak kenal tuh. Saya nggak pernah komunikasi sama kamu dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ibu-ibu sekalian, yuk kita kejar izul akhirah, jangan izul dunia. Karena dunia itu hanya membohongi saja. Isbar. Isbar. Cari bonus. Itu mimin tolong dino ke 16. Ya, 16. boleh. Siap mimin. Saya Tolong dino. sejak mimin, lo Kalau mbak jejak dasar. salah harus sejak saat das. Harus kasih mbak wes. Modal saya dari ada 5.500 gitu kok 11 dulu kok. Kasih mbak. Iya. Saya cerita 5.500. Banter tenan kuwi. Ya, gal. Lagi kok sholat. Sendiri.
Gurung gue Mas. Banter ini. Coba ada apa? Mimin iku bini nang ndi aku ngerekam iki. Kok iso banter. Ning kuburan mun ndi? Masa kuburan anu nang Medan Muri. Gitu. Nanti kok banter. Nah, dasate kaya nembus won dasate. Malah nek kuwe won kuwi. Akeh kalau dino rakit bancik ki mang sore ki mang wis 600. Iya, terus ini malah petang kok, enggak telu-telu kok ya lebih tak gini. Cak Mimin di apa bantu penontonnya bermuda. Jamin. Mosok kur 11 lho. Bodoh kalau